Lihat, ada gunung dan air di sini. Semoga hidupmu bahagia di sana. Kili, kau binatang tak berperasaan. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Aku bisa bergerak. Aku bisa melakukannya. Berkah masa depanmu akan kunikmati untukmu. Suamiku, hati-hati. Suamiku, tolong aku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dia tidak mati. Jangan khawatir. Aku akan menemukan cucumu yang hilang. Kenapa aku tidak melihat siapapun? Ada suara di sana. Ayo pergi. Aku ingat. Aku bukan yatim piatu. Aku adalah pewaris keluarga Yun. Tunggu apa lagi? Kubur dia cepat. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Tanda-tanda vital mereka stabil. Ibu ini memiliki terlalu banyak luka. Dia butuh istirahat beberapa hari. Tapi anak yang kau bawa, Tuli. Tuli. Dokter, kau harus melakukan yang terbaik. Kau harus menggunakan obat dan peralatan termahal. 1 bulan kemudian. Halo semuanya. Saya Kile, CL Group K. Terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahanku. Kerja bagus, nak. Sahaha. Baru-baru ini, keluarga Ki, sedikit mengalami kemunduran. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas bantuan kalian. Ada yang bilang alasan aku, Kile, bisa sampai di tempatku sekarang adalah karena orang tuaku dan karena kekayaan keluarga mantan istriku. Tapi aku ingin bilang, aku tidak bergantung pada siapapun. Kekuatan terbesar Kile ini adalah diriku sendiri. Diriku sendiri. Kita lihat saja berapa lama kesombonganmu bertahan. Terima kasih. Bos Ki sangat mengesankan. Sioki benar-benar cakap. Aku punya beberapa patah kata lagi untuk kekasihku. Shangli. Lila. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku yakin kaulah takdirku. Shangli. Aku mencintaimu. Mari kita sambut pengantin wanita. Yan Wei. Ki Ili, apa kau ingat istri dan putrimu yang sudah meninggal? Siapa? Siapa yang bicara? Kau bahkan tidak memberi mereka pemakaman. Kau menikahi selingkuhanmu begitu cepat. Omong kosong apa ini? Memainkan trik hantu ini. Aku yakin itu karena kau menghamili selingkuhanmu, bukan begitu? Tidak sabar lagi, kan? Omong kosong. Dia benar-benar terlihat hamil. Tunggu sebentar. Aku ingat Chioki, punya istri dan anak. Aku ingin tahu, apakah kau ingat mereka dari kecelakaan mobil itu? Ingat, istrimu dalam kecelakaan mobil itu. Memohon bantuanmu. Setiap sekop tanah naik dan turun. Apa kau tidak pernah berpikir, hari ini akan datang untukmu? Kile, kau akan mendapat balasanmu cepat atau lambat. Keamanan. Di mana keamanannya? Siapa orang ini? Usir mereka dari sini. Aku tidak pernah menyangka pengantin pria akan menjadi orang seperti ini. Aku benar-benar menghadiri pernikahan bajingan dan selingkuhannya. Sial sekali. Sepertinya kerjasamaku dengan keluarga Ki perlu dipertimbangkan ulang. Itu Yan Wei, aku melihatnya. Pasti dia. Itu Yan Wei. Pasti dia. Cepat, kalian berdua cepat. Di mana mereka? Ini aneh. Di mana mereka? Sudah kubilang itu dia. Sudah kubilang aku melihatnya. Siapa lagi selain dia yang akan merusak pernikahan kita? Kemana mereka pergi?
Halo? Apa? Siapa ini? Rumah sakit bilang seorang pasien tak dikenal bangun. Setelah verifikasi, mereka memastikan itu Yun Wei. Dan mereka bilang dia mengalami amnesia sementara. Mereka meminta kita untuk membawanya kembali. Dia tidak mati. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sayang, ada apa? Sayang, kamu sungguh-sungguh nggak ingat apa-apa? Aku cuma ingat. Kita kecelakaan mobil. Dan kita kehilangan bayi kita. Selebihnya, aku benar-benar nggak ingat. Kalau nggak ingat, ya udah, nggak usah dipikirin. Aku seneng banget. Kamu akhirnya kembali sama aku. Kamu tahu nggak? Betapa hancurnya aku waktu kamu koma. Hancur. Kita lihat aja sampai kapan kamu bisa lanjutin sandiwara ini. Haha. Wei. Kamu tahu nggak? Selama kamu koma, aku ngerawat kamu siang malam. Tanpa lelah. Berharap kamu segera bangun. Pasti berat banget buat Mami. Itu tugasku. Kamu pasti capek juga, sayang. Istirahatlah. Kita nggak bakal ganggu kamu lagi. Ayo pergi. Jangan khawatir. Hari-hari bahagiamu baru dimulai. Kilai, ada apa denganmu? Kamu senang banget dia kembali, kan? Sayang, kamu nggak ngerti. Kita harus bersandiwara di depannya. Gimana kalau dia balik ke grup Yondin? Dan ngusir kita? Terus gimana? Betul, kita perlu menstabilkannya dulu. Begitu dia mewarisi grup Yending, kita bakal pegang kendali. Grup Yundeng. Maka anakku bakal jadi pewarisnya? Tepat. Makanya, apapun yang dia lakukan, kita harus tahan. Kilei, kamu berani banget, ya? Tidur di sampingku. Nggak takut ngigo? Dan ngebocorin semua rahasia busukmu. Siapa? Ada apa? Istriku. Kamu, kok mukul aku? Kenapa aku mukul kamu? Kamu nggak tahu? Saya. Ini ranjang pernikahan kita. Kamu sama Xiang Li di atasnya, ngelakuin hal kotor. Kamu nggak tahu? Dan tepat di depanku. Kilai, kamu benar-benar nggak punya hati. Istriku. Apa yang Film kamu was ingat? translated and narrated by M Media. Bukan, suamiku. Aku cuma mimpi buruk. Kamu nggak bakal tahu. Aku lihat sekretaris yang itu selalu seliweran di rumah. Aku mimpi dia ngerebut kamu dari aku. Sakit banget rasanya, suamiku. Jangan khawatir. Mimpi itu kebalikan dari kenyataan. Omong kosong apa? Tidur lagi sana. Sakit? Sini aku pijitin. Nggak sakit kok. Ya udah, jangan macam-macam. Besok kamu boleh beli apa aja yang kamu mau. Pakai kartuku. Tidur. Kamu suami terbaik. Udah nggak sakit kan? Nggak sakit kok. Jangan ngadi-ngadi. Tidurlah. Makasih, Mami. Mami, Mami udah bangun. maaf, Mami. Aku ketiduran sampai jam 10.30 menit. Mami sampai bikinin aku sarapan. Nggak apa-apa. Kamu kan lagi sakit parah. Nerawat kamu itu tugasku. Suamiku, jangan lupa ke rumah sakit nanti. Bayar yang 100.000 lebih itu. Telinga Yuyo akhir-akhir ini kurang enak. Kata dokter harus cepat dibayar. Apa?
Lebih dari 100.000, cukup buat aku main mahjong berhari-hari. Rumah sakit itu sama aja kayak ngerampok, cuma budet, bukan kecap. Lagian juga nggak kelihatan, ngapain diobatin? Bener juga. Kalau keluargaku kaya, aku nggak perlu ngandelin kalian. Mami ngomong apa sih? Dia kan anak kita. Sekalipun 100.000, kita harus merawatnya. Haha, weh. Susu kedelai ini baru digiling pagi ini, meminumnya. Kamu, Ibu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Nih, lap. kau pakai apa? Kau mengelap wajahku dengan lap dapur? Sengaja, ya tanda tanya. Bukan, lap ini untuk mengelap sampah. Mana mungkin aku pakai untukmu? Aku asal ambil saja. Sini, biar ibu lap. Apa maksudmu? Kau bilang siapa sampah? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Bu, biar aku lap. Dia tidak sengaja. Kau benar-benar membelanya. Jangan hanya diam di situ. Gorengkan 2 telur untukku. Aku ingin makan telur. Baiklah, ibu gorengkan 1 untukmu. Ibu, kau baik-baik saja? Jangan marah, tahan saja 2 hari lagi, pikirkan saja warisannya. Pergi main mahjong dengan Paman Wan. Jauh di mata, jauh di hati. Oke, Telur gorengmu. Enak sekali. Ngomong-ngomong, istriku, aku ada urusan di perusahaan. Aku dan Xiangli akan kembali duluan. Silakan. Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan mengambil kembali semuanya yang menjadi milikku. Ini semua aset Kilai. Kerugian besar. Apa yang akan kau lakukan? Saat memukul ular, kau harus mengenai titik vitalnya. Aku akan memotong semua jalan keluarnya, agar The film dia was tidak bisa kembali lagi. translated and Kita sepemikiran. narrated by M Media. Ini akta rumahmu. Kau membeli rumah ini secara tunai dulu. Dan namamu tertera di sana. Aku masih bisa mendapatkan ini kembali. Kukira aku takkan pernah mendapatkannya kembali. Kenapa kartu kredit Kile ada di sini? Menurut hubungan hukum saat ini, kalian masih menikah secara sah. Kau bisa menggunakan kartu kreditnya sesuka MO. Kau paham maksudku? Aku paham. Keesokan harinya, Suamiku, bukankah kau bilang semalam untuk membeli apapun yang kuinginkan? Aku hanya pakai kartu kreditmu untuk belanja sedikit. Sebutkan harga untuk proyek ini. Paling banyak beberapa ratus. Apa yang kau lakukan? Beberapa ratus. Kau bercanda. Jika kau tidak puas dengan proyek kami, kita bisa memilih untuk tidak bekerja sama. Bukan. Tuan Wan, bukan itu maksudku. Apa kau gila? hari ini hari yang baik. Apa ini? Ada apa dengan pakaianmu? Aku bosan hari ini. Jadi aku pergi ke mall dan membeli beberapa barang dengan kartu kredit putramu. Cuma sedikit di atas 70.000. Lebih dari 70.000. Kau gila? Kau menghabiskan uang anakku. 70.000, tahukah kau? Betapa kerasnya Kilai bekerja untuk menjalankan perusahaannya. Kau boros sekali. Ya, bukankah aku harus menghabiskan uang suamiku selagi bisa? Tidak sepertimu, yang mertuanya sudah meninggal bertahun-tahun, sehingga kau tidak bisa menghabiskannya meskipun kau mau. Lagi pula, belum pernah dengar pepatah, jangan takut mati muda. Takutlah jika berpenghasilan terlalu sedikit. Yunwi, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku belum mati. Kau terlalu khawatir. Kau sendiri juga tak jauh dari kematian. Akan kurobek mulutmu. Yunwei, apa yang kau lakukan?
Ibu, ada apa denganmu? Bibi, kau baik-baik saja. Nat, akhirnya kau kembali. Saya tidak kembali. Aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh istrimu lagi. Lihat, dia boros banget. Aku cuma ngomong beberapa patah kata, kayak dia malah mukul aku. Kak Wei, jangan salahin aku kalau aku bicara blak-blakan. Tapi kelakuanmu keterlaluan. Menurutku, kamu benar-benar sudah kelewatan. Kalau ada truk tinja lewat, kamu harus hentikan. Dan cicipi isinya. Kakak, kamu tuh kayak bulu ayam diikat di tongkat pemukul. Nggak tahu diri kamu tuh jenis burung apa. Aku nggak nyalahin kamu ngomong blak-blakan. Tapi jangan salahin aku kalau aku mukul balik Film lebih was keras. translated and narrated by M Media. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu. Ayo. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Kamu atau alat setrumku. Lihat istrimu. Kelakuan yang gak karuan. Ceraikan dia cepat. Baiklah. Kita cerai. Tapi ku kasih tahu ya. Rumah ini atas namaku. Setelah cerai, mau aku kaya raya dan terkenal, atau hidup menggelandang di jalanan, itu bukan urusanmu. Wei, Mami enggak bermaksud begitu. Dia sudah tua, dan enggak gampang ngebesarin aku. Memangnya salahku kalau ibumu susah payah? Ibumu susah payah. Itu akibat kamu dan ayahmu yang nggak becus. Waktu Yoyoe sakit tiap bulan, aku lihat dia masih sempat main mahjong dengan santai. Kenapa giliran aku jadi susah? Penghinaan. Yunwei, apa aku terlalu memanjakanmu? Kenapa kamu hari ini? Aku kasih jalan keluar, kamu malah enggak mau. Kamu ngapain Sim? Setelah kembali dari ambang kematian, aku sadar, daripada capek hati sendiri, mending bikin orang lain gila. Mulai sekarang, aku mau hidup sesukaku. Uang ini, tidak bisa dibawa mati atau dibawa hidup. Kalau ada yang berani halangin aku. Oh iya, mulai sekarang siapapun yang berani melawan aku, ikannya mungkin nggak mati, tapi jaringnya pasti robek. Mereka bakal ditembak. Aku nggak pernah tahu dia punya watak kayak gini sebelumnya. Mami, kan sudah kubilang jangan provokasi dia. Jangan lupa tujuan kita. Tujuan kita. Kurasa dia cuma pura-pura amnesia. Nampar dan pakai alat setrum. Jelas-jelas dia sengaja memprovokasi kita. Sayang, kamu belum tenang juga? Ini bahaya. Kena setrum kan gawat. Tenanglah. Maafkan aku. Soal hari ini, memang ibuku yang salah. Aku minta maaf atas namanya. Oke. Kamu nggak tahu gimana rasanya waktu kamu sakit selama ini. Mami merawatmu dengan baik. Ingat enggan? Jadi kamu memujiku. Aku kan waktu itu kayak orang koma. Mana aku ingat. Enggak apa-apa kalau enggak ingat. Aku tahu kamu sakit parah. Suasana hatimu pasti buruk. Kita istirahat saja. Coba kulihat. Apa kamu benar-benar enggak ingat apa-apa? Apa dia tahu? Mustahil. Yunwei, bertahanlah. Jangan sampai dia tahu. Suami. Sudah malam begini kok belum tidur. Lagi ngapain? Bukankah sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita? Aku mau kasih kamu kalung. Biar kamu terkejut. Tapi aku enggak tahu ukurannya. Jadi aku ukur dulu. Takut salah. Kamu bilang begitu waktu kita nikah.
Kamu nggak kasih aku cincin berlian. Katanya nanti saja, waktu ulang tahun pernikahan. Sudah bertahun-tahun. Apa kau masih The serius? film was translated and narrated Masih by berlaku. M Media. Berlaku. Kita beli besok. Benarkah? Suamiku baik sekali. Ayo tidur. Tuan Besar Yun. Yun Wei sudah ditemukan. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Dia ada urusan yang harus diselesaikan. Ketika dia kembali, aku akan menjaganya dengan baik. Dia sedang membiasakan diri dengan bisnis di perusahaan. Tapi Yun Hai mungkin akan menjadi penghalang di perusahaan. Apapun yang terjadi. Pewaris Yunding adalah Yun Wei. Apa kau merindukanku? Siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar? Jangan jahat begitu. Tidak mudah bagiku untuk kembali. Aku lelah syuting. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Suki Ngiun. Sejak kita kecil, apa kau tidak pernah menyukaiku sedikit pun? Akhirnya kau datang ke rumahku, dan itu untuk mencari Yun Wei. Aku tidak tahu apa bagusnya dia. Si idiot naif itu. Begitu lugu. Untung dia tidak mempermalukan grup Yunding kita. Ayahku khawatir dia akan kembali untuk memperebutkan harta keluarga. Menyebalkan sekali. Yunting, aku peringatkan kau. Jangan biarkan aku mendengar kata-kata buruk tentangnya lagi dari mulutmu. Keluar. Kau. Pemerintah grup Yunding. Aku ingin melihat. Seperti apa sih si Yun Wei, perempuan gembel itu? Dia bahkan belum di sini, dan King Yun sudah membelanya. Ini terlalu kecil. Terlalu murahan. Tunjukkan yang itu. Anda punya selera yang bagus, Mona. Ini model terbaru kami. Dan tidak mahal, sekitar 2 juta. 2 juta. Cincin apa harganya 2 juta? Perawatan Yuyu saja hanya 1 juta. Itu benar. Yah, aku. Ya. Istriku menyukainya. Beli dan bungkus. Baik. Bagus, suami. Beri aku kartunya. Kau mau pakai uangku untuk membelikan cincin berlian untuk istrimu? Kilai, tidakkah kau pikir kau keterlaluan? Kau hanya membelikanku cincin puluhan ribu. Dan kau membelikannya yang seharga 2 juta. Modal nggak bohong kan? Saat aku menjadi CEO grup Yunding, akan kuberikan apapun yang kau mau. Ada apa? Yunding apa? Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Hanya membicarakan pekerjaan. Yun Wei, putrimu sekarang tuli. Di rumah sakit menunggu perawatan. Dan kau menggunakan uang pengobatannya untuk membeli cincin berlian. Apa kau tidak punya hati nurani? Ya. Yun Wei, kenapa kau memukulnya lagi? Kilai, siapa istrimu? Xiang Li. Sebagai karyawan perusahaan, secara profesional, kau terang-terangan memprovokasi istri bosmu. Kau pantas mendapatkannya. Secara pribadi, kau bergantung pada pria yang sudah menikah setiap hari. Memakai piyama wanita lain, berbaring di ranjang wanita lain, dan kau masih ingin mendisiplinkan suami orang lain. Kau lebih pantas mendapatkannya. Mencoba mencuri apa yang bukan milikmu. Kau juga harus lihat, apakah kau punya kemampuan. Pelakor, siapa yang kau sebut pelakor? Kau. Kilai. Ada apa? Perutku sakit. Kau tidak hamil, kan? Jangan konyol. Pasti gastroenteritis akut. Aku akan membawamu ke klinik. The film was Bagaimana dengan translated cincinku? and Beli. narrated by M Media. Ayo. Bungkuskan untukku. Halo, Nak. Bagaimana kabar Xiang Li? Cucuku tersayang. Apa aku harus ke rumah sakit untuk menjaganya? Tidak apa-apa. Aku ada urusan di perusahaan hari ini. Bilang pada Yun Wei, aku tidak akan pulang malam ini. Oke. Kata Kilai, dia ada urusan di perusahaan hari ini, dan tidak akan pulang.
Dia ke perusahaan atau kembali ke hotel? Kau wangi sekali hari ini. Ulang tahunmu beberapa hari lagi. Aku akan membelikanmu tas. Aku mau Chanel. Siahaan yang gak masalah. Halo. Saya mau melaporkan prostitusi. Kilai, bangun. Ada apa? Lihat ponselmu. Brengsek. Siapa ini? Siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang mengunggah ini online? Mana aku tahu? Mami, Nah, internet dipenuhi video kamu menyewa PSK. bukan. Itu aku dan Shangli. Di mana Yunwei? Apa Yunwei yang sudah melihat video ini? Aku akan segera kembali. Yunwei, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Bagaimana bisa? Seluruh dunia tahu. Kau masih membohongiku. Aku dijebak. Kau harus percaya padaku. Percaya padamu. Baiklah. Berlutut dan mohon padaku. Yan Wei, jangan keterlaluan. Yan Wei, jangan keterlaluan. Apa urusanmu? Mau berantem lagi? Belum cukup dipukul? Bagaimana kalau kita ambil pistol setrum? Biar tambah seru. Ini bisa membunuh orang. Loh, Ah, enggak. Tubuh manusia kuat kok. jangan salahkan aku. Tidak ada reaksi. Tolong. Dia ingat segalanya. Berselingkuh tepat di depanku. Menamparku untuk bersenang-senang. Bahkan menggunakan pistol setrum. Mengabaikan anak kita saat sakit. Biar ku bilang. Rasa sakit yang kau timbulkan padaku. Bukan hanya kuingat. Tapi kuingat dengan jelas. Sekarang. Saatnya kau menuai apa yang kau tanam. Lihat. Bosmu, Kili, berhutang gajimu. Karena dia berhutang lebih dari 4 juta di luar. Tinggal atau pergi. Kau yang putuskan. The film was translated and narrated by M. Media. Kilai. Sekarang lihat. Bukan hanya kau harus membayar hutangmu. Kau juga kehilangan rumahmu. Wanita jahat. Kau ingin membunuhku. Saat kau menyakitiku, apa kau pernah berpikir, hari ini akan tiba? Dan kau dan anakmu yang belum lahir, tidak hanya akan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga akan menanggung hutang-hutangnya di masa depan. Cukup. Apa kau harus membuat semuanya jadi buruk begini? Apa maumu? Apa mauku? Aku ingin kau kehilangan segalanya. Kau baik-baik saja. Satpam. Mana Satpam? Nona Yun, kami di sini untuk mengantarmu pulang. Kau anggota keluarga Yun. Kau sudah tahu identitas aslimu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang. Nah, Mami, minggir. Nah, kau baik-baik saja. Nah, Apa yang ingin kau lakukan? Lihat. Yan Wei. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Yan Wei. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Mereka tidak punya apa-apa sekarang. Usir mereka. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi di kota ini. Baiklah. Biar aku yang tangani mulai sekarang. Aku akan mengantarmu pulang. tunggu. Yun Wei, maafkan aku. Aku hilaf sesaat. Aku sungguh menyukaimu. Apa kau tak memikirkan kita? Pikirkan juga anak kita. Yuyu tak bisa hidup tanpa ayahnya. Yukilai. Saat kau menipuku hingga keranjang, kau tak bilang begitu. Putrinya tak bisa hidup tanpa seorang ayah. Bagaimana dengan putra kita? Apa dia bisa hidup tanpa ayah? Diam. Shangli. Cukup. Jika buka,
Karena kau menggodaku saat mabuk, aku tak akan berbuat salah. Baiklah. Ah. Aku buta. Aku tak akan mempertahankan anak ini. Anda. Istriku. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku sungguh tahu aku salah. Memberimu kesempatan lagi? Kau berlutut dan memohon padaku sekarang. Apa kau tak berpikir ini sudah terlambat? Tanda tangani ini. Selamat datang kembali Yun Wei. Nona Yun, selamat datang di rumah. Ayo pergi. Selamat datang di rumah, Nona Yun. The film was Ibu, translated apakah and ini rumah kita sekarang? narrated by M Media. Ya, ini akan menjadi kamarmu mulai sekarang. Apa ini semua? Amy. Inilah kehidupan mewah yang seharusnya menjadi milikmu. Apakah kakek sudah pikun? Dia lebih memilih orang semacam ini menjadi penerus keluarga Yun di masa depan daripada aku. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga? Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan melatih Su Qingyan, anjing penjaga itu, untuk mengawasiku. Apa aku ini anaknya? Dalam 3 menit. Aku ingin semua informasi tentang keluarga Kilai. Ya. Halo, Paman. Aku Yun Wei. Ini putriku, Kiryu. Makan malam ini, Anya. Rasanya murahan. Apakah ini daging sapi? Apakah itu sapi Australia? Ya, Tuan Muda. Apakah sayuran ini sayuran organik yang diterbangkan dari Norwegia? Ya, Tuan Muda. Brokoli organik. Dan brokoli dari pasar. Terlihat tidak berbeda. Sebenarnya ada perbedaan besar. Tidak terlalu. Berhubungan dengan varietas brokoli, terutama tergantung pada tanah tempat ia tumbuh. Jika ia meninggalkan tanah, ia pada akhirnya akan layu. Tanah Yun Wei sebelumnya agak buruk. Tetapi sekarang dia telah memasuki keluarga Yun. Siapa yang bisa memprediksi perkembangannya di masa depan? Itu hanya sepetak tanah. Coba aku lihat. Sampai di mana sedikit nutrisi ini akan berakhir. Yunting, ayo. Terima kasih. Ayo, dokternya sudah datang. Biarkan Yuyu mencoba implan koklea yang baru. Yuyu. Yuyu, apa kau bisa dengar? Aku bisa mendengarmu bicara. Benarkah? Aku bisa mendengarmu bicara. Terima kasih, Paman Su. Itu luar biasa. Bu, bolehkah aku bermain dengan Bibi? Ya, kau boleh pergi. Hati-hati. Terima kasih banyak. Izinkan aku mentraktirmu makan. Oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah kau pernah ke Hotel Hawan sebelumnya? Hotel Hawan? Tidakkah ibumu mengajarimu? Jangan sentuh barang orang lain. Yuyu, jangan takut, tidak apa-apa. Ini semua salah si bisu tuli ini. Kemana dia bisa pergi sepagi ini? Dia harus melewati akuariumku. Dia jatuh, tapi dia baik-baik saja. Tapi sayangku yang berharga. Jaga bicaramu. Dia bukan bisu tuli. Dia punya nama. Namanya Yuyu. Dia putrimu. Kau peduli padanya. Sayangku yang berharga tetaplah anakku. Yunting, diam. Jangan keterlaluan. Su Qingyan. Apanya yang keterlaluan? Kenapa aku yang disalahkan atas kesalahan mereka?
Biar aku yang tangani ini. Memang Yuyue yang tak sengaja memecahkannya. Hanya nyawamu saja. Seekor ikanku harganya ratusan ribu. Mampukah kau mengganti ruginya? Aku punya kartu hitam tak terbatas. Akan kutanggung semua kerugiannya. Apa kau menyukainya? Kenapa kau selalu membelanya? Kenapa kau selalu memihaknya? Ku bilang padamu, berhentilah bersikap agresif. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika karir aktingmu berakhir. Maaf, Paman. Aku membuat masalah untukmu dan ibu. The film was translated Tidak and apa-apa, narrated Yuyu. by M. Paman Media. sangat menyayangimu. Jadi aku sangat bersedia membantu Yuyu. Begitu. Kau sering membantu ibu. Apa itu juga? Karena kau sangat menyukai ibu. Yuyu, jangan bicara sembarangan. Maaf sekali, anak itu hanya bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Keluarga ini mungkin terlihat glamor dari luar. Tetapi hanya orang dalam yang tahu. Betapa bergeloranya sebenarnya. Jika kita bahkan tak bisa menangani ini. Bagaimana kita akan menghadapi para rubah tua di medan bisnis? Ngomong-ngomong, Tuan Besar Yun akan segera kembali. Benarkah? Nona Sulung, gawat. Sesuatu telah terjadi. Bangun. Nona Sulung. Ini pakaian Anda dan Nona Yu. Silakan segera ganti pakaian. Mungkinkah kakek? Pemakaman sayang kecilku. Selamat datang semuanya. Ke upacara perpisahan sayangku. Apakah semua orang sudah hadir? Tuan Li dari grup Jiangnan. Hadir, Tuan Tian dari grup Jiang Bei. hadir, Tuan Zhao dari grup Laut Kuning. Hadiah. Tuan Tian dari grup Langit Biru. hadir. Tuan Wang dari grup Ruifeng. Tuan Wang dari grup Ruifeng. Saya sudah mengundangnya. Dia bilang tidak bisa datang hari ini karena ada urusan bisnis. Mohon maaf. Kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Keluar. Maaf, Nona, maaf. Saya sangat menyesal. Yen Wei dan gadis sialan itu. Kemarilah, berlutut dan minta maaf pada sayangku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan memaafkanmu. Apa kau gila? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Coba kulihat. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ayah, Yunrei, ini rumah keluarga Yun. Ini bukan tempat untuk mengamuk. Apapun Zhang Yunting minta kau lakukan hari ini, kau lakukan. kenapa harus? Yunrei, apa kau lupa posisimu? Posisiku? Posisi apa? Bukankah aku keponakanmu, Paman? Seorang aktris terkenal, sepupu Yunting. Kepala perusahaan Yun? Apa posisiku? Tidak tahukah kau? Kau. Apa kau pikir itu belum cukup? Tidak, kakek. Hadiah ini terlalu berharga untukku. Aku tidak bisa menerimanya, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan. Setelah telinga Yui Wei sembuh, kami akan pergi. Keluarga pamanmu tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu itu. Tapi Wei, menghindari mereka bukanlah solusi. Yui masih kecil. Dan kau seorang ibu tunggal. Tidakkah kau ingin memberinya pendidikan yang baik? Perusahaan ini, The film was Ini adalah pekerjaan translated hidup orang tuamu. and narrated by M. Media. aku harus melihatnya. Diserahkan kepadamu. Baru setelah itu, aku bisa dengan tenang pergi menemui ayah dan ibumu. 25 tahun yang lalu. Ayah, kita mau kemana hari ini? Ayah akan membahas proyek dengan pamanmu hari ini. Setelah proyek ini selesai, ayah akan menjadi CEO.
Ayah hebat sekali. Hati-hati, rem, injak remnya. Kenapa remnya tidak berfungsi? Ah, Sudah begitu lama sejak kejadian itu. Aku tidak ingat. Makam keluarga Yun. Yang ku tahu hanyalah pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu pasti sudah kabur. Orang tuaku tidak menerima perawatan tepat waktu. Jadi, Pernahkah kau memikirkannya? Kecelakaan mobil orang tuamu bertahun-tahun yang lalu. Mungkin tidak sesederhana itu. apa maksudmu? Tepat saat ayahmu hendak mewarisi kekayaan keluarga. Detik berikutnya kecelakaan mobil terjadi. Tidakkah kau pikir hal-hal ini? Semuanya sedikit terlalu kebetulan? Jadi, jika orang tuaku tidak ada, orang yang paling diuntungkan adalah pamanku. orang ini, kau kenal dia kan? Wanita ini, aku akan mengenalinya bahkan jika dia dibakar menjadi abu. Jika bukan karena dia, putraku dan aku tidak akan berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Pak Tua. Kau dari keluarga Yun. Aku mengakuisisi perusahaanmu. Membiarkanmu masuk ke grup Yanding. Tujuannya adalah untuk membuat Yan Wei tidak dapat bertahan di perusahaan. Dalam mimpimu, yang kau inginkan hanyalah istriku. Tidak bersaing denganmu untuk mendapatkan warisan, tapi sayang sekali. Dia istriku. Ini semua adalah tokoh veteran di perusahaan. Senang bertemu dengan kalian semua. Mengenai situasiku, kalian semua kurang lebih tahu tentang itu. Aku tahu bahwa, bagi kalian, aku adalah kandidat parasut. Kurang lebih. Kalian akan merasa tidak nyaman. Aku mengerti, tapi yang ingin kukatakan adalah, aku akan melalui usaha dan kemampuanku sendiri mendapatkan pengakuan kalian. Terima kasih semuanya. Seperti yang semua orang tahu, pemimpin perusahaan mempengaruhi arah ekonomi perusahaan dengan begabah berganti kau. Ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, aku bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Presiden Su, jika dia tidak mengerti apa-apa, menyebabkan kontrak berantakap dan pasar saham jatuh, maka aku tidak akan bertanggung jawab. Tidak peduli seberapa besar ambisimu, kau harus mempertimbangkan, apakah perutmu cukup besar? Cukup dikatakan, kan? Giliranku bicara. Liu Chengwang, sebagai direktur penjualan perusahaan, omset tahun ini telah turun 27% dibandingkan tahun lalu. Apakah ini yang seharusnya kau lakukan? Dan kau Xiao Qiming, kau lebih tahu tentang kontrak daripada aku, kan? Bagaimana mungkin kau, karena proyek lahan yang terkontaminasi, membiarkan perusahaan kehilangan 200 juta sia-sia? Yang Lihua, nafsumu juga tidak kecil, mengatur kerabatmu sendiri untuk menjadi kepala departemen pembelian kami, mengambil begitu banyak suap dari perusahaan setiap tahun. Bagaimana? Bagaimana bisa masih belum menutup mulutmu? Aku baru saja merekrut jenderal baru. Aku ingin memperkenalkan mereka kepada semua orang. Masuk. Tilly, apa yang kau lakukan di sini? Dalam mimpimu, 3 hari yang lalu. yang kau inginkan hanyalah istriku. Tidak memperebutkan The warisan film denganmu, was tapi sayang sekali. translated and Dia istriku. narrated by M Media. Harus tambah uang lagi. 10 juta. 10 juta bukanlah apa-apa dibandingkan dengan grup Yundingmu. Setetes air di ember. Aku mengakuisisi perusahaan Kilin dengan harga murah. Sekarang Kilin juga anggota grup Yunding. Kenalan lama bertemu lagi. Wei Wei, tidakkah seharusnya kau berterima kasih pada pamanmu? Istriku tersayang. Kita bertemu lagi. Lepaskan tangan kotormu dariku, Kilei. Karena kau ada di grup Yunding. Di perusahaan, kau harus memanggilku Nona Yun. Urusan antara kau dan aku bersifat pribadi, tidak cocok untuk dibahas di sini. Dan kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau keberatan dengan perceraian kita, keberatan apapun, aku akan meminta pengacaraku menghubungimu. Mengenai pamanku, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kau bisa membawa bajingan seperti itu, merekrutnya ke perusahaan, menunjukkan penilaianmu juga tidak begitu bagus.
Yun Wei, kembali dari ambang kematian. Aku tidak takut apapun lagi. Trik apapun yang kau miliki, keluarkan saja. Dan kalian. Aku beri waktu 6 bulan. Jika kalian tidak mengubah kebiasaan buruk ini. 6 bulan dari sekarang. Kita lihat saja. Siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Kau benar-benar impulsif barusan. Apa kau tahu dengan melakukan itu? Bisa dengan mudah membuat musuh waspada. Aku memancing ular keluar dari lubangnya. Dia memanggil Kilei ke sini, hanya untuk mengintimidasiku. Sekarang semuanya sudah terbuka. Aku tidak takut. Nyonya Wang. Nona Yun, ini beberapa kue kering buatanku sendiri. Kau harap kau suka. Kue kering buatanmu ini memiliki nuansa Tiongkok yang khas. Nona Yun menghargai estetika Tiongkok. Aku punya peragaan busana bertema Tiongkok. Pakaian dan tempatnya akan menjadi tanggung jawab Nona Yun dan Tuan Su. Saya. Meskipun dunia luar memiliki pendapat beragam tentang Nona Yun, tapi aku percaya pada karakter Nona Yun. Aku juga sudah meninjau portofoliomu. Aku akan memberimu kesempatan ini. Dan Nyonya Wang adalah pemegang saham terbesar kedua grup Yunding. Jika kau puas dengan kolaborasi ini, akan sangat lancar bagimu untuk mengambil alih perusahaan. Nyonya Wang ini tampaknya agak angkuh. Tidak mudah bekerja sama dengan orang lain. Tanpa diduga, Yun Wei sangat beruntung. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk memasukkanmu ke sini. Bukan untuk mencari pajangan. Peragaan busana ini tidak boleh dibiarkan berhasil. Jangan khawatir, Kahai. Serahkan padaku. Peragaan busana ini harus sepenuhnya menampilkan budaya pakaian tradisional Tiongkok, dikombinasikan dengan elemen mode modern. Memperluas pengaruh peragaan busana Tiongkok ke halayak yang lebih luas. Mari kita lihat. Yang berikutnya. Poin kunci rencanaku adalah menggunakan model klasik Tiongkok, dipadukan dengan efek cahaya dan suara kita. Ini, apakah masih ada lagi? Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Dia hanya ibu rumah tangga yang lebih tua. Apa yang dia tahu? Benar, kan? Kudengar Nona Yun terjun payung JTCL. Sekarang Tuan Su adalah sekretarisnya. Aku lulusan terbaik internasional. Dari sekolah seni. Dia apa? Dan dia terus menolak proposalku satu demi satu. Kurasa perusahaan ini tak lama lagi akan bangkrut. Kita harus berkemas dan pergi sendiri-sendiri. Masing-masing ke ibu mereka sendiri. Memangnya kenapa kalau kau dengar? Apa aku salah? Lihatlah kualifikasimu sendiri. Kalau tidak tahu, jangan asal memberi arahan. Perusahaan ini tempat untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Jika kau benar-benar tidak mau melakukannya, aku akan mengerjakan proyek ini sendiri. Kau... Aku... Ayo. Yun Wei, kau sudah di rumah bersama anak-anak selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau mampu lakukan? Bagaimana jika kau mengacaukan ini? Bahkan jika kau CEO-nya, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kau mengacau. Tidak seperti kita. Kilei. Kau hanya melihat sisi diriku, yang seorang ibu rumah tangga. Tapi kau tak melihat waktu yang kuhabiskan untuk belajar diam-diam. Jika aku mengacaukan proyek ini, aku akan mengundurkan diri sebagai CEO secara sukarela. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Baiklah, jika kau bisa membuat proposal ini disetujui, aku akan mengundurkan diri. Baiklah. Setuju. Tuan Su, apa kau pikir Nona Yun benar-benar bisa melakukan ini? Hanya wanita yang tidak bergantung pada orang lain, yang bisa melepaskan energi yang lebih dalam. Aku optimis tentang dia. Kau sudah bangun. Aku tertidur. Aku akan pergi dan mengurus ini.
Nyonya Wang akan tiba dalam 2 jam. Aku perlu melakukan lebih banyak persiapan, sehingga tidak akan ada masalah dengan Slade atau apapun. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Laksanakan The rencananya. film was Sebaiknya kau translated pikirkan baik-baik. and narrated by M. Itu Media. putrimu sendiri. 3 hari yang lalu. Istri dan anakmu, keduanya kabur dengan orang lain. Apa urusanmu? Secara teknis, aku harus memanggilmu kakak ipar. Kau sepupu Yun Wei. Mari bekerja sama, Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? karena kita punya musuh yang sama. Akhirnya selesai. Ya, fantastis. Halo? Apa katamu? Di mana dia sekarang? Aku segera ke sana. Ada apa? Yui mengalami syok anafilaksis karena alergi mangga. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Yui, tenggorokan anak itu bengkak. Dia akan mati lemas jika tidak segera didesensitisasi. Cepat. Keluarga harap menunggu. Kami harus menangani keadaan darurat ini. 1 jam sebelum pertemuan. Mari kita lihat apa yang akan kau laporkan. Acaranya akan segera dimulai. Aku sudah secara khusus memberitahu pelayan untuk tidak memberi Yuyu apapun yang mengandung mangga. Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Jangan khawatir. Yuyu akan baik-baik saja. Yeven, selidiki ini untukku. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Siapa lagi yang tahu tentang alergi mangga Yuyu? Ya, Kilei dan neneknya tahu tentang alergi mangganya. Setiap kali ada hal penting yang muncul, mereka membuat masalah. Kemungkinan besar merekalah yang berada di balik ini. Binatang buas Kilei itu. anak itu sudah melewati masa kritis. Tapi dia harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Dia tidak boleh makan mangga lagi. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Kami akan mengingatnya. Yuri, maafkan aku, Yuri. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Yuyu sudah melewati masa kritis sekarang. Kau harus segera kembali ke perusahaan untuk rapat. Aku tidak bisa pergi. Aku harus di sini bersamanya. Jika kau tidak pergi, semua usaha kita akan sia-sia. Bukankah itu akan menguntungkan mereka? Rapat dimulai dalam 10 menit. Acaranya akan segera dimulai. Mengapa Nona Yun belum datang? Nyonya Wang, dia tidak akan datang. Siapa bilang aku tidak datang? Nyonya Wang, aku sangat menyesal. Ada sesuatu yang terjadi dan aku tertunda. Tidak apa-apa. Aku sudah mengundang Yun Ting untuk menjadi model peragaku. Bisakah kau cepat? Semua orang sudah menunggumu selama 1 jam. Sekarang izinkan aku menjelaskan proposal hari ini. Aku akan menjelaskan proposal hari ini. Presiden Yor, kau sepertinya punya ingatan selektif. Rapat sepenting ini. Dan kau bahkan tidak menyiapkan slidinya. Kurasa dia tidak lupa. Kurasa dia memang tidak menyiapkannya. Aku sudah menyiapkannya. Ini dia. Yin Wei, aku sangat percaya padamu. Dan aku menantikan proposalmu. Tapi perhatianmu terhadap detail masih kurang. Nyonya The Wang, film was translated aku and bisa menjelaskannya narrated kepadamu by M. tanpa slide. Media. Baiklah, kalau begitu. Untuk tema gaya Tiongkok ini, aku telah memasukkan unsur-unsur Tiongkok dan lukisan tinta klasik. Yin Wei, keluarlah. Yin Wei, tega dirimu separah ini. Sekarang kamu kaya. Kamu tak mau aku jadi mertuamu lagi, begitu? Astaga. Bukalah matamu dan lihat. Perempuan keji ini. Sok kaya dia, gak mau sama mertuanya lagi. Dia udah kaya, gak mau sama mertuanya lagi. Yin Wei, kalau kau tak kembalikan uangku hari ini, aku tak akan pergi. Lepaskan aku. Aku sudah cerai dari putramu. Kita sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Cerai? Lihat semuanya. Ini surat nikah kami. Kau bilang kau sudah cerai?
Mana surat cerainya? Nona Yun, sebaiknya kau uruskan dulu masalah keluargamu. Nyonya Wang, Mami, lantainya dingin. Aku nggak mau bangun. Tak apa, Mami. kalian berkomplot melawan aku, ya? Yunwei, kau tak bisa mengalahkanku. Asal kau pergi. Aku bisa memberimu uang. Nona Yun, bagaimana rasanya kembali ke keluarga Yun? Ada gosip di internet kalau kau dan suamimu, bahkan sebelum bercerai, sudah bersama Tuan Su. Apa itu benar? Apa pendapatmu tentang kau dan Tuan Su yang mesra di kabin? Jawab pertanyaan kami. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Sebelum bercerai, ia sempat menjalin asmara dengan Jenderal Su. Belum bercerai, selingkuh dengan pria lain. Apa yang harus kulakukan? Yunwei, ayo kita tunik. Tunik. Ya, tunangan palsu. Dengan begini, kita sama-sama untung. Apa maksudmu dengan tunangan palsu? Tunangan palsu, di satu sisi, setelah berita tersebar, bisa meringankan tekanan opini publik di internet. Kedua, di pesta pertunangan, kau bisa memakai pakaian tradisional Tiongkok yang kau rancang. Ini juga kesempatan terakhir yang kau miliki untuk menyelamatkan kerjasamamu dengan Nyonya Wang. Sejauh mana perkembangannya? Maaf, kakek. Aku telah mengecewakanmu. Bisakah kau tangani gosip di luar? Tak apa, aku di sini. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik, Yunwei. Tak bisa selesaikan sendiri. Jadi kau minta bantuan Su Qingyun. Bahkan si Yu Longjing harus menyerahkan gelar teh hijau terbaik untukmu. Yunting, beraninya kau bicara seperti itu pada kakakmu? Yunting benar. Suami istri harus bekerja sama. Suami istri, Benar. Aku punya pengumuman. Qingyun dan aku akan bertunangan. Aku melihat Qingyun tumbuh dewasa. Dia dan Yunwei sangat cocok. Ini juga sebagai pengumuman publik bahwa Yunwei adalah pewaris troop Yunding. The film was translated and narrated by M Media. Kau bercanda, kan? Dia cuma janda tua beranak satu. Apa bagusnya dia? Apa pengaruhnya padamu? Katakan padaku. Cukup. Sebenarnya aku ingin berterima kasih pada Qingyun. Dia memberiku kemampuan untuk menemukan kebahagiaan lagi. Kau tak tahu malu? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian semua berpihak padanya? Sejak dia datang, kalian semua memperlakukanku seperti ini. Aku benci kalian semua. Aku kenyang. Apa kau menganggapku putramu sendiri? Kenapa kau bersikeras membiarkan si payah Yunwei mewarisi bisnis keluarga, dan bukan aku? Apa? Aku sudah tua. Sekarang kau mau mengaturku. Semuanya harus diberikan kepada Yunwei. Jelas Yunting mencintai Su Qingyun. Mereka tumbuh bersama, tapi kau bersikeras memberikannya pada Yunwei. Ini urusan anak muda. Biar anak muda yang memutuskan. Kau hanya pilih kasih pada putra bungsumu. Kau hanya peduli padanya. Hanya peduli pada putrinya, Yunwei. Apa aku ini anak kandungmu? Yunhai, pikirkan baik-baik. Kau membuat banyak kekacauan saat kecil. Aku membersihkan kekacauan itu untukmu. Bagaimana kau hanya melihat kebaikanku pada saudaramu, tapi pilih kasih dan perlindunganku untukmu? Bagaimana kau tak melihatnya sama sekali? Tidakkah kau berpikir
Apa yang kau lakukan pada saudaramu dulu? Entahlah. Pada akhirnya, kau masih membelanya. Tak peduli apapun. Pewaris keluarga Yun haruslah aku. Tak ada yang bisa menghentikanku. Berani kau. Kau di sini. Tentang pernikahan ini. Aku tahu kau hanya berpura-pura. Tuan Shu, mohon ampuni aku. Jangan beri Yunwei harapan palsu. Aku dan Yunwei tidak main-main. Perasaanku padanya tulus. Ada satu hal lagi yang ingin kujelaskan padamu. Yuyue sebenarnya anakku dan Yunwei. Yuyui, tenggorokan anak itu bengkak. Dia akan sesak napas kalau tidak didesensitisasi. Cepat. Hasil tesnya, 99% cocok. Yuyue memang putriku. Hubungan ayah anak kalian berdua sangat baik. Tentu saja. Karena Yuyue milikku. Milikmu apa? Lanjutkan. Yunwei, ada yang ingin kukatakan padamu. Ini tes DNA. Tes DNA. Yuyue sebenarnya putri kandungku. Bagaimana mungkin? Ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Kita mabuk di hotel. 8 tahun yang lalu. The film was translated and Halo. narrated by M Media. Tuan Liu ada di sini. Baiklah, aku segera ke sana. Weiwei, kau masuk dulu. Aku akan bersosialisasi. Kau kejutan yang dikirim Klim padaku kan? Ye Feng memanggilku dengan segera, menyuruhku kembali. Bilang dia menemukanmu. Kami semua mengira kau sudah mati. Masih ada harapan. Ye Feng, cepat kemari. Dan Kilai tidak dipulangkan sampai pagi berikutnya. Kalian tidak berhubungan sama sekali. Kalian berdua bahkan tidak pernah berhubungan. Jadi, Yuyue benar-benar putri kandungku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Bukankah aku seharusnya dijadikan istri sah? Saya. Yunwei, aku sungguh mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tanpa sadar tertarik padamu. Kau tahu perasaanku. Jadi aku ingin tahu apa yang kau pikirkan. Jangan beritahu Yubeu tentang ini dulu. Aku mengerti perasaanmu. Mami, Yuhiu di sini. Mami, Paman Su membawaku mendaftar di sekolah. Semua teman sekelasku bilang padaku, betapa tampaknya Paman Su. Yuhiu, hentikan. Aku sangat suka Paman Su. Dia sangat baik pada Mami dan aku. Dan Paman Su tidak pernah membuatku menangis. Tidak seperti ayahku dulu, yang selalu merundung Mami dan aku. Kapanpun kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Berputar. Mau makan apa hari ini? Aku bisa membawamu kemana saja. Paman Su yang bayar. Benarkah? Ya, Mereka terlihat sangat serasi, seperti keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Tuan Su sangat tampan. Dia kekasih impian banyak gadis di perusahaan. Bagaimana mungkin dia bersama wanita yang sudah menikah? Yuyu, kemarilah. Kita sudah bercerai. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Kau sungguh tak berperasaan. Hen, kau. Apa? Memangnya kenapa? Kemarilah. Biar ku bilang. Genku akan selalu mengalir dalam darahmu. Kau gila. Apakah aku gila? Yunwei, kau sudah kaya sekarang. Jadi kau lupa pada kami, suamimu yang susah payah. Untuk menaiki tangga. Kau makan dengan bos, minum dengan bos.
Tidur dengan bos. Main mata di kantor. Tak malukah kau? Aku yang malu melihatmu. Dia satu-satunya anak perempuanku. Kau sungguh tak berperasaan. Yunwei, As. Diam, kau laki-laki bukan? Aku dan Yunwei sama sekali tak bersalah. Bukan urusanmu, orang luar. Menggosipkan kami. Yunwei, ingat ini. The film was translated and narrated by M Yu akan Media. selalu menjadi putriku. Kau mungkin bukan istriku. Jangan lihat. Yunwei, Mami, bangun. satu minggu kemudian. Tuan Su, kami sudah tahu siapa yang menjebak Nona Yon. Siapa? Aku juga menemukan bahwa rekening Bank Kilei sebulan lalu muncul dana 10 juta. Jejak rekening mengarah ke Yunhai. Berkali-kali, apa kau pikir aku, Yunwei, mudah diintimidasi? As, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tanya saja anjing peliharaanmu itu. Tanyakan padanya. Awalnya, aku ingin berbelas kasih mengingat hubungan darah kita. Untuk mengampunimu, tapi karena kau kejam. Jangan salahkan aku, jika tak kenal ampun. Jelaskan yang sebenarnya. Kapan aku kejam dan tak kenal ampun? Jangan fitnah aku. Merusak hubungan keluarga kita. Masih menyangkal. Ini bukti transfermu ke Kilei. Lihat baik-baik. Kilei. Perlukah kuantar kau ke biro keamanan? Ngobrol-ngobrol santai dengan petugas keamanan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. hai Gei, katakan sesuatu untukku. Kau mau membuangku setelah memakaiku? Kau dengar apa yang kau katakan? Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Tak bisakah kau membelaku? Selamatkan nyawaku. Memfitnah aku. Beraninya kau. Tidak, aku tak mau di penjara. Keamanan. Biar ku katakan, hentikan semua tipu muslihat ini. Dan jangan pernah berpikir untuk menyakiti orang-orang di sekitarku. Jika kau terus begini, aku akan melawanmu sampai mati. Dan kau. Tanda tangani. Surat perceraian. Mau aku tanda tangani? Melewati mayatku dulu. As, Menandatangani surat cerai adalah pilihan terbaikmu. baiklah, kau yang pegang kendali. Akan ku tanda tangani. Tapi menurut hukum. Asat Grup Yondin. Setengahnya milikku. Setengah untukmu. Apa hakmu? Biar ku katakan, jangankan setengah. Seperak pun tidak. Kau tak punya pilihan sekarang. Jangan memojokkan dirimu sendiri. Yunwei, apa kau tak memikirkan pernikahan kita? Kau bicara soal pernikahan kita sekarang. Di mana kau sebelumnya? Tanda tangani untukku. Perzinahan, percobaan pembunuhan untuk penipuan asuransi, mengubur istrimu hidup-hidup, pelecehan anak. Ini semua cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Mau tanda tangan? Atau memikirkannya di penjara? Akan ku tanda tangani. Yunwei, selamat. Akhirnya kau bebas. Aku merasa jauh lebih ringan. Seperti beban berat telah terangkat. Ngomong-ngomong, ada yang perlu kau urus. Ada yang ingin kau selesaikan? Sebelum pernikahan, sebenarnya ada satu hal lagi yang menggangguku. 20 tahun yang lalu. Aku ingat sebuah suara. Berbicara dengan sopir. Memikirkannya sekarang. Suara itu sangat familiar. Dan di pergelangan tangan sopir, The film ada was simbol translated pentagram. and narrated by M Media. Cepat periksa informasi sopir itu. Baik. Yunwei bilang dia punya tato pentagram di tangannya. Oke, aku akan mencarinya sekarang.
Halo. Su Qingyun sudah menyelidiki gue. Terus kenapa? Kalau dia menyelidiki, orang tua itu nggak bakal hidup lama lagi. Cepat atau lambat, keluarga ini bakal jadi milik gue. Ah. Mami di sini. Lihat, telinga Yuyu udah sembuh. Yuyu nggak perlu pakai implan cochlear lagi. Operasi Yuyui sangat berhasil, jangan khawatir. Om Su baik banget. Dia selalu ingat buat jagain Yuyu, nggak kayak ayah Yuyu yang dulu. Dia nggak peduli waktu Yuyu sakit. Kita udah benar-benar putus hubungan sama ayah yang dulu. Kita nggak akan ketemu dia lagi. Om Su, Om mau jadi ayah Yuyu dan baik sama Yuyu dan Mami. Yuyui, Jangan khawatir. Om Su bakal jadi ayah yang baik. Benarkah? Asyik. Mami, lihat. Ini keluarga bahagia kita.